sama Kementerian Agama, tapi kita nggak usah sampai ke sana. Tapi yang jelas masalah kasus ini sebenarnya sudah lama, sudah lama, dan itu at least berulang kali. Kalau secara motivasi, karena ilmu dalam sosial. Nah ini itu Pak, ada satu ya kayak titipan lah, titipan pertanyaan. Mungkin Pak Guntur bisa jawab. Jadi gini, ada sebuah kasus, bukan kasus lah, intinya orang tuanya itu kejawen dalam hal apapun, pekerjaan, jodoh dan lain-lain, dia kejawen. Kowe mlaku ngene, kowe iki wetonmu iki katakanlah Rebo Wage itu Selasa Pahing. Oh, bakale kowe iki gehing. Bakale gehing. Gehingnya Gehing Wage karo Pahing. Itu tidak boleh ketemu Mas kok dalam kejawen. kenapa? Ayo geger, gehing wah, patu pisu-pisuan. Oh, uripe ruwet. Gehing. Jadi sijine pengen A, enggak aku B. Sijine B, aku C kan gitu. Loh ya, bukannya pernikahan kan menyatukan dua kepala yang berbeda toh Pak? Entah Betul. itu wetonnya sama atau beda kan memang di situ toh Pak? Betul, tapi dari sisi kejawen ya, itu sudah ada hitungannya. Pripun Pak Guntur? Ya, Sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa bahagia. Itu prinsip Mas. Kita hidup ini kalau kita lupa caranya kita bahagia. Itu bagaikan ikan. Sampai tahu iwak lah. Iwak ini lali berenang ya repot. Itu sama. Kalau kita hidup tanpa melupakan bahagia ya repot. Benar. Harus bahagia ya. Harus bahagia. Ning kudune slogan ki pas akhir Pak iki opening. Oh iya. Harus. Orang apa? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita di opening untuk ini semangat tuh biar ini. Karena nggak hanya sehat. Karena kesehatan itu ada dua, sehat baik mental maupun psikis. Wah itu Ya, mental psikis, mental ini sama pribadi jiwa rohani itu harus kuat. Vini vidi vici kok zaman SD kayak lu. ya. Wah sampai lali, wah aku ya lali pas kelingan kipas kan. Ngomong gitu. Kenapa saya? Tapi lagi iki opening langsung slogan lagi iki Pak. Jadi gini Pak. Ya. Aku meh bahas satu kasus. Maksudnya kasusnya ini marak lah. Masih banyak kasus-kasus seperti ini. Kasusnya itu Pak, pelecehan seksual. Masih kan sampean pasti yang ilmunya lebih paham daripada saya lah. Maksudnya saya juga masih belajar. Jadi kemarin itu ada kasus guru, ini sama lagi-lagi di bidang anu Pak, di bidang pendidikan. Terus yang saya geramnya itu sekolahnya itu sekolah Islami, MI itu loh Pak. Masya Allah. MI kan Islami itu. Ya. Nah jadi gurunya itu mencabuli muridnya, maksudnya kelas 4 SD kalau nggak salah. Dengan maksudnya gini, pas saya lihat berita fullnya, jadi si guru ini apa ya? Etok-etok ya apa ya? Maksudnya kasusnya gue mencabuli nih apa? Pas kasus pelecehan gue dengan kedok, nah dengan kedok itu belajar indra perasa. Jadi siswi ini dibawa ke ruangan, suatu ruangan atau satu-satu, matanya ditutup, kepalanya diikat, terus si gurunya ini bawa terong, wortel sama sayuran lah itu. Nah nanti 3 alat ini ya cuman kedok doang buat ya kita di Pak indra perasa. Nah tapi ternyata setelah setelah siswinya melapor tuh, siswinya ada yang bilang pas selesai sesi pembelajaran itu, pas buka mata si siswinya ini melihat gurunya itu apa ya, benake celana apa benake katoke lah. Nah intinya kalau nggak salah dia memasukkan, maksudnya dia alat kelaminnya. Itu korbannya ada 4 orang. Itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya banyak kan Pak sekarang korban-korban yang apalagi korbannya di bawah umur semua Pak. Ya
kalau merinik dari awal itu kan kita bicaranya guru dulu loh, Mas. Benar. Bagaimana guru itu digugulan ditiru. Satu itu. Yang kedua, apalagi dia belajarnya agama di konteks di sekolah yang basisnya agama. Ya. Itu kan naungannya sama Kementerian Agama, tapi kita nggak usah sampai ke sana. Tapi yang jelas masalah kasus ini sebenarnya sudah lama. Nah. Sudah lama dan itu at least berulang kali. Kalau secara motivasi, karena ilmu dalam sosial, kalau ilmuku kan yo masih ilmu sosial ya Mas. Aku nggak tahu kalau ilmu yang lain. Cuman kalau ilmu sosial itu dia punya motivasi. Motivasinya apa? Rata-rata yang sudah melakukan kelainan seksual, iki trauma bro, atau dia punya satu keinginan tertentu, ada penyimpangan seksual di sana. Nah, secara kejiwaan itu harusnya dicek juga kejiwaannya, apakah jiwaannya itu benar, karena apa? Yang di korban itu anak di bawah umur. Nah, nek itu bajingan, tak jelas. Itu nggak jelas. Artinya kalau dalam undang-undang kita itu kalau tidak salah hukumannya jelas itu dikebiri dan maksimal bisa 15 tahun. Kalau dia memang terbukti untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, karena bentuknya sebenarnya banyak Mas, dan deliknya harusnya masuk aduan. Misalnya gini, itu tidak harus seorang guru pun itu bisa masuk ke dalam delik aduan, tapi rata-rata di kita edukasi terkait dengan seksual itu tidak sejak dini. Nah itu masalahnya, mungkin banyak orang beranggapan kalau kita mengedukasi anak tentang seks sejak dini itu dianggap tabu, Pak. Nah, benar, memang tabu, tapi kita harus sampaikan, namun cara menyampaikannya berbeda. Ya sedikit lebih, kita harus ngikuti zaman, maksudnya kita juga harus belajar. Kalau memang anak tanya, Bapak kok punya bapak beda sama punya ibu, nah kita harus jelaskan. Yo, nang iki tinggu iki, kita harus jelaskan, tapi dengan bahasa yang berbeda, biar tidak ada keingintahuan anak itu tidak merasa dikhianati oleh bapak ibunya. Artinya apa? Kalau meminjam istilahnya yang disampaikan Gus Baha itu kan, anak itu harus belajarnya ya sama orang tua. Ngerepoti yang pertama kali harusnya orang tua dulu. Nah, kita di sisi keluarga itu nggak pernah mau belajar itu. Nah, kalau melenek tadi ke pelecehan seksual tadi, itu sungguh sangat biadab. Itu kalau versi agamanya menurut saya itu tindakan iblis. Ya Pak. Tapi kalau dari sisi sosialnya, motif sosialnya memang itu dipengaruhi oleh zaman bro. Jadi zaman kecepatan teknologi, dan mungkin jangan-jangan itu dibuat konten dan itu dijual. Bisa jadi. Seringkali motifnya ada dua. Memang dia motifnya untuk hasrat seksualnya. Satu itu, yang kedua motifnya untuk konsumsi. Untuk konsumtif, duit. Itu kan laki-laki sama gurunya laki-laki ya. Ada juga yang kebalikannya, beberapa kasus ya, mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin sampai cari ada. Itu anak kecil yang ngamen itu diajak sama tante-tante itu di Bandung kan kasusnya viral tuh bro. Ya, nah yang kemarin itu rental PS Jambi. Betul, rental PS Jambi. Kalau menilik itu ya memang porsinya di keluarga itu menjadi hal yang penting. Jadi tidak hanya kita harus belajarnya secara menyeluruh melihat masalah itu satu dari sisi itu oknum. Jadi kalau menurut saya lebih sepakat itu oknum, bukan masalah pendidikannya. Oknumnya terlalu banyak Pak. Iya coba. Ya, kalau memang jangan ngomong oknum terlalu banyak, jadi ada satu hal yang mungkin kita lupa, bahwa kita hanya mengajarkan secara di tataran dasar atau luar saja, tapi tidak pernah masuk ke dalam. Kalau dulu kita kan belajar bagaimana budi pekerti. Jadi intisarinya ilmu itu adalah adab, attitude. Nah, kalau ini enggak, sudah berbeda. Ilmu dulu yang menjadi penting. Nah, kadang itu kita melupakan itu. Nah,
karena tuntutan zaman sudah seperti itu. Tapi setidaknya kita bentengi diri kita ya dengan cara apa ya, yang melihat itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa kalau kita milih satu apa namanya pendidikan, satu tempat pendidikan, karena saya pernah ngalami jadi guru, Mas. Jadi sebenarnya guru SMP, SMP IT. SMP IT. Hampir 2 tahun saya ngajar. Itu polanya sudah jelas. Jadi bagaimana pedagogi kita ada konsepnya untuk mempelajari apa maksudnya, bagaimana, dan tidak boleh ditutup-tutupi di luar jam, nggak boleh. Masih tutup-tutupi? Ya, ketika kita mengajar, itu beberapa ini sekarang sudah pakai CCTV semua. Nggak boleh ada yang kemudian ini yang berperilaku. Jadi ruang untuk melakukan itu, tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu akan semakin sempit. Ya. Dan tidak bisa dia berkembang. Harus dipersempit dengan apa ya? Dengan sistem. Karena kalau kita ini kan ada pembelajaran guru loh, Mas. Sampai nyambut gawe. Ya. Oh, saya itu pedomannya bicaranya gawe anak ini pinter bab matematika ya. Oh, pinter bab hitung-hitungan, ini bicaranya. Oh, pinter bab IPA, itu bicaranya. Pinter bab agama, ya apa carane? Ada tolok ukurnya. Dan itu kan tadi menyampaikan itu kan biologi. Itu ada tolok ukurnya juga. Nggak harus dengan seperti itu prakteknya. Kan itu jelas. Dan sekarang terbuka semuanya. Sekarang yang lain terbuka. Ya. Jadi sekolah itu terbuka. Jadi misalnya kayak anak saya kecil, sekolah nanggone apa namanya Speak First itu tiap hari ketika habis sekolah, malamnya sudah dikasih rekaman, ngapain aja, apa yang kemudian dicapai hari ini, kurangnya apa. Nah, itu sistem pendidikan ini yang harusnya dikembangkan di semua lini, bahkan pendidikan agama yang basisnya agama maupun yang nasional harusnya dikembangkan seperti itu. Dan kenapa kemudian beberapa pendidikan sekarang banyak yang di swasta, kepercayaannya lebih ke swasta, karena apa? Tingkat kepercayaannya lebih ini, karena memberikan sesuatu yang jelas, gitu Pak. Sistemnya jelas. Teratur, nah, jelas. Ada laporan nih. Oh, misalnya Mas Gondrong itu ganteng. Oh iya, berarti besok oleh bojo ya sing ayu misalnya. Nek kowe iki bijimu iki apik, oh berarti hitung-hitungan apik. Oh ya sesuk kowe mlebu akuntansi apa mlebu iki karena kowe apik, hitung-hitungan logika berpikir apik. Oh iya. Oh berarti nek kowe sering pinter nang ngarep ngomong, leadershipnya bagus. Oh berarti diarahkan ke sana. Nah, itu yang edukasi, karena tidak semua anak akan menjadi seperti bapaknya, ya, atau seperti keluarganya. Ada beberapa yang bisa seperti itu, tapi enggak juga. Jadi indikatornya bukan kita, tapi anak sendiri. Nah, itu yang kita lupa, Mas, kayak gitu. Makanya akhirnya jadinya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Nah, terus ya itu memang benar sih. Memang sistem pendidikan di Indonesia mungkin harus setiap tahunnya harus memang di-upgrade toh Pak. Mengikuti perkembangan zaman juga. Kembali ke pelecehan seksual mau Pak. Berarti kan intinya kan kita mengedukasi untuk supaya orang atau korban yang pelecehan seksual itu untuk speak up, berani ngomong, berani ngasih tahu lah. Cuman kadang-kadang ada beberapa kasus juga ketika dia speak up malah ditambah dilecehkan. Itu saya baca beritanya sama Pak, di lingkungan sekolah juga gitu loh. Jadi siswinya ini sebelum melapor ke kepala sekolahnya, dia dilecehkan sama siswa yang lain. Begitu melapor sama kepala sekolahnya malah tambah dilecehkan, kan deladuk makanya ya anjing aja loh Pak. Ya, karena mereka merasa bahwa kalau misalnya kepala sekolah, pasti di kepala sekolah itu ya pasti akan melindungi anak buahnya, itu hal yang wajar. Ya. Tapi yang jelas ketika kita misalnya punya anak, kepada sisi korbannya, kalau orang yang melakukan motivasi itu jelas, karena jelas motivasinya bisa seksual, bisa konsumtif ya. Tapi sisi bagaimana kita melindungi korban itu dalam artian apa? Kita preventif untuk pencegahan.
Dari awal tadi kita sudah bahas, pitarannya anak itu diajari edukasi untuk dia belajar untuk membela apa, membela diri, mengatakan yang benar itu harus benar. Ya. Sejatinya itu. Lah bagaimana caranya punya keberanian untuk itu? Nah, kuncinya apa mas? Yuk gawe anak mungkin ngomong jujur. Itu saja. Karena nggak bisa anak kecil misalnya, ketika dia balita atau masih di bawah umur, kalau dia itu sudah tidak jujur, satu kali saja, 2 kali, 3 kali, maka akan ditutupi dengan ribuan kali ketidakjujuran itu. Mang, setuju nih. Jadi kuncinya cuma satu, melatih anak untuk ngomong itu bahwa jujur apa yang disampaikan itu fakta gitu. Nah, ditambahi jangan lupa sekarang eranya teknologi, bagaimana bisa menjadi delik itu menjadi delik aduan. Artinya apa? Harus ada bukti. Nah, itu kan kebanyakan kasus pelecehan seksual susah terungkap karena kurangnya bukti-bukti digital lah. Makanya itu bukti itu bisa menjadi saksi atau bisa orang. Bukti itu bisa orang secara hukum, dia bisa orang atau bisa alat bukti. Alat bukti itu bisa apa? Ya bisa dengan digital. Nah, dengan kecanggihan yang mungkin setiap rumah sekarang kan punya, Mas. Harusnya dibekali dengan itu. Contoh sederhana gini, bukan seksual ya, tapi mengajari kalau misalnya penculikan anak, itu bagaimana kita tanamkan sejak kecil. Anak saya berusaha untuk menanamkan. Nek kowe ketemu wong yang kamu nggak kenal, kamu harus bilang apa? Kamu tanya apa? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan, nggak kenal. Oh, berarti saya harus lari, saya harus telepon orang, saya harus mencari perlindungan. Dengan apa ya? Ketemu orang yang sudah dikenal. Nah, itu harus diajarkan. Termasuk juga seksual, bro. Oh, diraba-raba susunya apa ya? Ya cepet kita. Paling tidak dia berteriak atau kemudian dia ngomong bahwa itu ya nggak benar. Balik lagi ke awal, edukasinya yang benar. Nah, nek gue di awal susumu ya gue kudu bengok. Ya. Sekarang rata-rata orang, bapak atau ibu mengajari itu kepada anaknya, itu hal yang tabu. Benar. Tapi jangan sampai kita itu bukan berarti itu yang tabu, tidak. Tapi niatnya, kalau kembalikan ke agama kan niatnya harus yang baik. Ya. Niatnya apa? Ya kita membentengi anak kita. Nah, gue didemok gue alat kelaminmu atau baumu, ya gue kudu bengok gitu loh. Ojo menengahin dulu, nggak boleh. Karena itu adalah kesucianmu, itu adalah kehormatanmu misalnya. Itu harus sampaikan betul. Itu nggak boleh. Kalau nanti itu harus dewasa, harus sampaikan. Jangan sampai alasan apapun. Apalagi dengan dalil-dalil, itu sudah nggak benar. Ya, makanya kan orang tua menganggap itu tabu, tapi ketika anaknya menjadi korban malah bingung. Masih dari bukan efek juga, masih kadang-kadang orang tua mau mengedukasi tentang seks ke anak dianggap tabu. Cuman ya bukannya kita ingin anak kita menjadi korban ya, cuman ketika anak kita menjadi korban, melempar kesalahan lah, orang introspeksi diri, malah anak yang diseneni lah. Nah, ngono gitu Pak. Jadi latihnya tadi kan pertama jujur, yang kedua kita latih bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada apa? Pada apa yang kemudian dilakukan anak dari mulai kecil, Mas. Yang hal yang sederhana saja, hal yang mulai kecil, tanggung jawab terkait dengan dirinya. Oh, misalnya kalau saya harus pakai sepatu, oh saya harus ini, saya nelfon orang, oh saya, ketika nanti gede, ketika dia sudah bertanggung jawab terkait dirinya, maka misalnya di SMP SMA pun saya yakin dia sudah bertanggung jawab apa yang kemudian dia sampaikan, dan itu bisa dibuktikan nanti bisa menjadi apa namanya di secara persidangan itu, anak ini sudah saya ajarkan seperti itu, dia sudah refleks. Enggak, kita lupa dengan itu gitu loh. Ya. Orang-orang menganggap itu sepele, tapi sebenarnya itu berat loh, bro. Karena maksudnya gini, kita anak itu punya kita apa enggak? Saya rasa nanya. Apa? Anak itu punya kita apa enggak? Punya kita. Yakin? Iya, maksudnya bukan kepemilikan lah, maksudnya kita diberi amanah ya. Titipan. Caranya untuk menjaga gimana?
ya dilindungi, maksudnya ya bener-bener dirawat di ya nek titipane kuwi anak ya iki mau dilindungi, dirawat, diedukasi, dikandani. Ya mungkin kuwi. Kalau saya sederhana mas, tak kasih ilmu sudah, Ya. tak kasih ilmu sama adab. Karena apa? Prinsipnya anak itu adalah titipan dari Gusti Allah. Orang akan melihat, iki anakku. Ya aku ngomong seperti ini aku juga apa ya istilahnya, ya takut juga akan kemudian nanti anak saya ini bisa membanggakan orang tua atau tidak. Whatever. Karena anak akan punya jalannya sendiri. Anak akan punya masanya sendiri. Mungkin zaman kita dengan seperti itu harus hafal Pancasila dan sebagainya, nanti zamannya Pak Harto harus dengan pendidikan seperti itu, tapi sudahlah itu nanti anak sudah akan punya. Kita nggak bisa memaksa anak kita itu menjadi apapun. Kita hanya membandingnya dengan ilmu. Makanya dari orang itu lupa, orang sekarang lupa kalau misalnya anak berbuat salah, kecenderungannya akan melindungi. Ya. Kecenderungannya akan melindungi. Nah, itu yang paling berat. Jadi kalau misalnya anak cewek katakanlah dia di umur SMP berarti umur itu loh 11, 12 lah, yang dia sudah menstruasi, balik, tapi bapak ibu membelikan baju, memfasilitasi hal yang seperti itu. Kalau dia muslim dia malah orang ditukar kayak jilbab, ngetok kayak susunya lah, itu ya repot bro. Hal yang kayak gitu kan repot. Artinya apa? Ilmunya ora jelas. Nah, gue itu nggak ikut dunia kayak aku jadi preventif loh. Ya. Nanti kalau kemudian disalahkan, orang disalahkan. Ya, gue inti, ya paling gue nek ngomong kan ujung-ujungnya, ya maksudnya salah laki-laki juga kan. Laki-laki kan diharuskan menentukan pandangan, harusnya kan juga nggak terpengaruh dengan wanita yang mungkin pakaiannya seksi dan lain-lain. Berarti nek dia terpengaruh kan berarti salah di laki-lakinya juga. Kadang-kadang kan enek feminis yang menyerang laki-laki kayak gitu. Enggak juga. Contoh kita negara-negara sudah berkembang. Di Jepang mana ada pakaian SD SMP itu yang selutut ora ono bro, nang paha kabeh gitu. Tingkat pelecehan seksual ada enggak? Kecil. Karena apa? Edukasinya jelas. Ya. Ya, jadi yang pertama kali harus kita benahi. Saya mengajak ke, mungkin nanti bisa disampaikan juga ke khalayak umum bahwa saya mengajak pertama kali pendidikan anak lahir ceprot itu adalah di keluarga. Karena saya orang sosiologi nih, saya lihat jadi sosiologi itu cuma ada 3 mas, bagaimana pola hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi polanya akan seperti terus, akan berulang. Nah, kita lupa kadang-kadang ada namanya sosiologi keluarga itu, yang pertama kali pendidikan itu ya jadi keluarga, karena begitu pentingnya keluarga. Ya. At least itu pentingnya keluarga. Mau sekaya apapun, mau semampu apapun, mau sekiai apapun, tapi kalau dia lupa untuk mengajarkan itu, enggak. Kecuali bagi kita itu sudah duriyah. Kalau duriyah sudah beda bro. Sudah keturunannya Nabi, yo. Ya. Duriyahnya Rasul ya usah coba bahas. Ya. Gue sudah dibahas. Itu harus beda. Ya. Itu sudah bahasanya sudah beda. Tapi setidaknya, at least kalau kita turunannya Nabi Adam, kan ngono nek ngomongnya, model Nabi ini beda kan gitu. Kalau turunannya Nabi Adam, maka ya mau kita harus cekel keluarga itu menjadi penting. Saya juga masih belajar banyak hal, dan kita tidak perlu takut untuk menyampaikan hal yang kowe nek ngono kuwi ora bener. Kamu harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang kamu lakukan. Bahwa kamu yang lakukan itu salah, bapak tidak suka. Itu jelas harus dijelaskan sama anak. Karena kita lupa mas, dhisik itu ngomongnya, lu aja nakal, keliru. Ini ngerti tidak nakal? Nakal itu ngerti lah. Nakal neng arti kata nakal ngerti lah. Saya kira saya nanya. Gantian aku nakon gendeng gitu. Nakal, nek menurutku artine artine nakali apa yo ngono gitu sing itu kata yang sederhana bro, sama rumit kayaknya. Nakal itu merugikan orang lain, bukan lah apa itu selalu sulit sampai nakal itu ono akal.
Mas. Itu Jawa loh Mas. Kenapa kata-kata nakal? Karena gini, anak itu saking banyak akalnya, kemungkinan di beberapa itu wong dhisik ngomong kowe kok nakal mentole. Karena apa? Saking banyak akalnya. I see. Caranya dia itu meraih sesuatu. Dia itu menggunakan banyak cara ini. Dia tidak kehabisan akal. Makanya kadang-kadang bicaranya kita kalau zaman rumah kita SMA dulu, bicaranya aku yang wedok kae. Aku kudu nakal bicaranya. Maksudnya nakal itu ono akal. Artinya itu Mas, karena kita lupa arti kata nakal itu kalau serapan bahasa Jawanya itu ono akal. Itu nggak apa-apa menurut saya. Nakal dengan kurang ajar itu berbeda. Ya. Nek kurang ajar ya sehingga mungkin lebih ke merugikan orang lain. Ya, itu nggak sopan. Misalnya ketika kita ngomong sama orang lain tidak menatap matanya, oh dia ngomongnya nggak bener apa, itu nggak ini ya, nggak itu kurang ajar. Itu jangan diajarkan seperti itu. Tapi kalau nakal dalam arti yang dia itu punya cara, ya kita harus mengajarkan itu. Berarti nakal sendiri kan sini Jawa. Iya. Dari serapan bahasa serapan. Nakal, ya no akal. Coba cari nanti di Google. Itu hal yang sebenarnya kita lupa loh, memahami hidup, memahami kata itu. Kadang-kadang kita lupa. Jadi makanya saya selalu mengingatkan rekan-rekan itu dari kata saja. At least kita lagi banyak nih kita makan di mes kita, kemarin diter itu satu apa piring itu apem. Ya. Kita tahu nggak artinya apem? nek otakku wis kena blank. Nggak tahu. Nek otakku kena pikirannya apem sing liya, Pak. Iya. Pikiranmu kan mesti apem gitu kan? Iya. Tapi kalau itu afwan. Maaf. Iya. Apem maaf. Iya. Diambil dari kata afwan. Iya. Kok bisa? Loh, itu bisa. Kan jauh, Pak. Afwan. Loh, wong Jawa ki apa ya iso, Mas? Ilate ngomong Bismillahirrahmanirrahim ora iso. Iya. Ora iso. Zaman dulu mbah-mbah kita apa bisa? Bismillah semelah. Ain dadi ngain. Ngain. Repot. Ya, itu enggak iso. Iya. Iya toh. Kita lupa loh, contoh makanya kemudian nakal dengan apem kita lupa itu simbol bagaimana kita itu meminta maaf pada siapa, kepada manusia. Ini loh bentuknya roti itu, roti apem yang di tengahnya ada putihnya kan gitu. Kita lupa hal yang sepele, tapi kita seringkali lupa dengan kesibukan kita dunia jajan, tapi lupa diri kita. Dari kata saja, saya sering mengingatkan karena Mas, kita generasi ini kayaknya kita nggak ngeh deh. Iya, Pak. Nggak ngeh deh dengan kata-kata itu. Kita selalu sebagai netizen itu netizen yang buruk menurut saya. Selalu justifikasi. Itu. Nah, terus Gimo kan ngomong-ngomong ke masalah apa? Gimo kan bahasa kejawen lah. Iya. Nah ini itu Pak, ada satu ya kayak titipan pertanyaan. Mungkin Pak Guntur bisa jawab. Jadi gini, ada sebuah kasus, bukan kasus lah, intinya orang tuanya itu kejawen. Dalam hal apapun, pekerjaan, jodoh dan lain-lain, dia kejawen. Nah, kan sebagai anak yang lahir di era zaman digital ini kan itu nggak make sense, Pak. Maksudnya nggak make sense itu nggak cocok, Pak. Orang pas ya. Nah, orang pas. Alasannya biar aja. Dan kita sebagai anak jadi serba salah. Serba salahnya itu tadi, kalau kita nggak nuruti omongan wong tua, dengan aku pribadi nggak ada masalah dengan adat kejawen. Cuman yang jadi masalah, yang bukan jadi masalah, jadi keresahan, orang tuanya itu kadang-kadang ada tipikal yang terlalu saklek, harus model kan adat kejawennya harus kayak gini, harus ikut ini. Kalau enggak nanti gini. Lah sebagai anak kan, anak di era zaman sekarang loh Pak,
jadi serba salah, serba bingung. Kalau nggak nurut dikira nanti durhaka, nek nuruti kok atine sing ajur, sing remuk karena tidak sesuai keinginan lah. Contoh misal di masalah perjodohan. Oh iki arahe ora pas ngalor ngetan, ngulon apa mbok? Iya, poin kuwi lah. Nah, terus ketika nek manut wong tua dijodohke, walaupun aku pribadi masalah perjodohan itu tidak semuanya jelek. Cuman kan kadang-kadang anak zaman sekarang kan apa ya, terlalu gengsi untuk menghadapi itu. Nah, itu terlalu gengsi. Ya nek menurut saya sederhana kok Mas. Kalau yang menyikapi itu dari sisi mana? Jadi kayak misalnya sisinya kita kembalikan lagi. Kalau sampai sikapnya sisi itu dari sisi kejawen, ya harusnya kembali kejawen. Artinya dia sepakat nggak dengan kejawen anaknya tadi. Kalau memang tidak ada masalah, kuatkan hatinya dengan apa? Kalau memang dia muslim, kuatkan hatinya dengan bahwa kalau kita ngikuti orang tua, sepanjang orang tua itu tidak untuk menyembah selain Allah, selain Gusti Allah, musyrik lah, tidak mengarah ke musyrik. Tidak mengarah ke musyrik kan tidak ada masalah. Toh ya sudah, ikuti saja dengan keyakinan untuk mengikuti itu. Kalau memang dia percaya, kalau memang dia masih mau ini apa namanya menganggap orang tuanya itu memang masih orang tuanya. Kalau itu dianggap sebagai dikembalikan dengan cara yang berbeda untuk jawaban sekarang di era yang gemburan ini, ya dia harus pegang di cara menggunakan agama, entah di agamanya apapun. Kalau itu kembalikan ke agama. Kalau memang sebenarnya konsepnya, kita kembali dulu ke konsep falsafah kejawen, itu falsafahnya bagaimana menghadapi hidup itu dengan ketenangan jiwa, hubungan antara Sang Hyang Widi Gusti Allah dan hubungan antara manusia. Nek cara Islami hablum minallah dan hablum minanas. Tambahan lagi kalau kejawen setahu saya dengan alam. Oh, nek tambahan alam gitu. Iya. Karena sisi Jawa itu selalu ada tambahnya dengan alam ya, karena dia menghormati alam. Ya. Menghormati alam. Artinya harusnya dikembalikan lagi orang tadi. Kalau itu jangan setengah-setengah. Kalau memang, karena belum tentu orang yang akan dijodohkan itu akan menjadi baik, walaupun dia hitungannya baik. Katakanlah secara Jawa, oke hitungannya mentok, jos, enggak. Betone bagus, enggak. Rai pas, enggak juga. Hasilnya akan itu enggak. Hasilnya akan semulus sesuai prediksi tidak. Karena itu hanya sebagai kebiasaan. At least itu ilmu titen menurut saya. Ya. Menurut pemahaman saya ini ya, menurut saya artinya apa? Saya sudah sampaikan, menurut saya itu ilmu titen. Nek kowe ngene bakal ngene. Nek kowe mlaku ngene, kowe iki wetonmu iki katakanlah Rebo Wage itu Selasa Pahing. Oh, bakal kowe iki gehing. Bakal gehing. Gehingnya. Gehing Wage karo Pahing. Itu tidak boleh ketemu Mas kok dalam kejawen. Kenapa? Ayo geger, gehing, wah, patu, pisu-pisuan. Uripe ruwet, gehing. Jadi sijine pengen A, enggak, aku B. Sijine B, aku C, kan gitu. Loh ya, bukannya pernikahan kan menyatukan dua kepala yang berbeda toh Pak? Entah Betul. itu wetonnya sama atau beda kan memang di situ toh Pak? Betul, tapi dari sisi kejawen, ya, itu sudah ada hitungannya. Kalau tadi kembali lagi kejawen ya, kalau kita bahasnya secara itu keluarga mungkin beda, tapi dalam tanda kurung tadi batasan masalahmu kan kejawen. Jadi nek menurut saya kalau memang kejawen itu harusnya ilmu titen saja, belum tentu itu akan kejadian, enggak. Dan semuanya sudah ada plus minusnya. Plus minusnya dalam artian seperti ini. Oh, kalau weton ini ketemu ini dalam pernikahan dia, ini ketemu ini, maka akan jadinya ini. Baiknya di mana? Ini. Ada buruknya juga. Oh, misalnya dia di kesehatan. Oh, misalnya dia di ekonomi akan mengalami agak susah. Oh, kalau di soal anak dia akan mendapatkan ini. Mendapatkan anak yang mungkin agak nggak banyak gampangannya. Bukan nggak ini ya, cuman
anaknya raiso dadi akeh. Mm. Kalau misalnya dia anaknya banyak, ekonominya sulit, misalnya ekonominya gampang, itu karena di dunia ini kalau menganggap falsafah itu kan sebenarnya falsafah hidup Jawa untuk mencari ketenangan, bagaimana dia berdampingan dengan alam dan manusia, bukan untuk Diyakini. Nah, mungkin itu kesalahannya banyak orang di situ, Pak. Terutama ya bukan kesalahan juga sih. Aku nggak ada masalah dengan adat kejawen atau yang lain-lainnya, nggak masalah. Cuman ya itu kan ya maksudnya dapat cerita kayak gitu kan, ngelihat ceritanya aja kasihan gitu loh. Jadi apa ya? Jadi anak ini mindsetnya itu ke-trigger jadi yang enggak gitu loh, Pak. Bisa nanti kena mental isu, jadi stres kan bisa juga gara-gara adat yang aturan-aturan yang terlalu, kalau menurutku terlalu saklek. Iya. Nah itu dikembalikan lagi aja, artinya dia kalau memang dia masih menganggap itu sebagai bapak ibu dan itu ya ridhone Gusti Allah ya wong tuaku, ya oke. Sepanjang dia tidak menyuruh untuk ini, diikuti saja. Nah, diikhlaskan, diikuti dekne sing loro ibaratnya ngono. Lah wi loro maksudnya loro gimana? Loro ya ibaratnya loro hati lah. Nah, loro hati lah ibaratnya ngono. Kalau contohnya ngono. Lah nek ya ojo nganti loro hati. Makanya untuk membesarkan bijirannya loro ati iki mau, ya kowe mau dengan cara ki mau. Iki aku golek ridhone wong tuwa, Kang. Ngono lho. Ning nek kowe meninggalkan itu iso. Dengan opo? Jawabannya Islam. Jawabannya agama. Iso. Nah, nek kowe ngomongke kejawen dalam artian ini semua harus ada adatnya gini-gini, semua harus ada sajian. Semua harus ada. Ayo kabeh ki ono agama nganggo simbol kan. Wong nek ora gelem sinau ya ngono. Kadang-kadang memang ayatnya Gusti Allah itu ya benar di Quran, saya juga harus banyak belajar, tapi saya juga belajar bagaimana ternyata memang di agama semuanya dengan simbol. Bagaimana Kanjeng Nabi itu menceritakan ritual-ritualnya haji itu dengan ini. Ya sama toh. Bagi kita harus ingat sama pendahulu-pendahulu Nabi. Ya sama dengan kejawen juga sebenarnya mau seperti itu. Cuman mungkin kalau menurut saya prinsipnya kejawen itu adalah mencari titik ketenangan hidup. Kalau dia kemudian dengan cara seperti itu bagi saya nggak benar. Itu nggak benar. Dia harus tinggalkan. Kalau saya ditanyai gitu ya, ditanyai akan seperti itu harus ditinggalkan. Itu nggak benar. Sing ninggalke dari ya anak. Karena sudah, ada kasus Mas, ada pernah saudara jauh itu. Ya gitu, bapaknya selalu dengan hitung-hitungan. Toh itu pun juga enggak semuanya pasti terjadi. Bahkan kecenderungannya, kalau kejawen, kecenderungannya justru akan ke mistis. Jadi kesadarannya ke mistis. Nonsen, kalau orang kejawen tidak menggunakan sisi mistis enggak. Pasti banyak saya temui banyak mistisnya. Nah itu yang saya enggak suka. Artinya apa? Kadang-kadang dia memaksakan untuk yang mistis. Sebenarnya itu bisa dipelajari kok. Artinya apa? Karena kejawen itu dengan simbol. Contoh sederhana seperti ini. Kenapa kemudian cara Jawa kalau kita nikah itu harus dengan gawe kerun, orang-orang kan nggak tahu dan nggak mau belajar. Kenapa harus pakai janur? Walaupun itu serapan dari Sunan Kalijaga, tapi ya memang itu untuk menyatukan bagaimana konsep trinitas agama. Kejawen itu konsep trinitasnya tiganya adalah Gusti Sang Hyang Widi, Gusti Allah, manusia dan alam. Maka akan menyatukan segitiga itu. Simbolnya kan seperti itu. Maka dengan alam bantuannya, simbolnya kan seperti itu. Nah orang akan lupa dengan itu. Sesajen itu sesaji. Kayak misalnya kejawen itu dia harus membuat sesaji. Nah, kita harus tahu dulu saji apa maksudnya. Bukan kemudian kita menyembah ini, enggak. Nah, cuma kalau saran saya, kalau tadi ada teman sampean yang lagi mengalami masalah seperti itu, ya mantapkan hatinya untuk dia milih. Kalau emang itu dia menganggap bahwa ini sudah enggak benar, Bu, yang ngomong baik-baik, Pak, Bu, ini aku enggak cocok. Karena tidak kemudian pasti, saya sudah mengalami sendiri Mas, artinya saya sudah lihat sendiri bapak ibu sing
ngongkon iki karo ketemu iki, bahkan jadinya apa, pisah dalam berumah tangga. Ora didemok bojone bro, piye Jal? Padahal wi hitungannya pantep secara kejawen, hitungannya wis jos lah, paling jos. Tapi lupa, tadi saya sampaikan tidak ada 100%. Yang sisi ini nggak ada, nggak disampaikan. Jadi kalau kita belajar itu jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau sampean mau belajar ya bener-bener belajar yang bener, falsafahnya bener, filosofinya harus belajar yang secara menyeluruh. Ojo kur ngerti dasarannya tok Kang, repot loh. Ya. Nah, ya itu aku emang setuju, cuman ya mau kembali lagi nih misalnya apa, ya wis aja diikuti metu. Nah, engko kan masih sebagai orang tua, berarti kan menentang orang tua, Pak. Ya sepanjang orang tuanya menurut dia nggak bener, nggak apa-apa, udah tentang. Kalau saya, iya. Karena memaksakan untuk ideologi, memaksakan ini daripada kita stres harus ngikuti, semua harus ada hitungannya. Kalau sampean mau tahu Mas, itu tidur pun itu ada hitungannya, kamu harus hadap kemana hari ini dan sebagainya. Tidur Pak? Iya. Setiap hari beda-beda. Beda iso. Ini masanya opo, masanya apa. Itu kan sudah bukan jawaban Mas. Hal yang baik kita adopsi, kita ambil untuk di masa sekarang. Bagi saya it's okay. Tapi kemudian hal yang kemudian ini sudah zaman yang itu sudah nggak sesuai, harusnya kita hilangkan. Harusnya. Iya. Jadi untuk menakut-nakuti anak, kowe kok nek dadi karo jenenge mintul, dadimu ngene lho. Oh ya. Sama halnya itu disi kersane Gusti. Dia lupa bagaimana falsafah kejawennya sendiri, bagaimana falsafah kejawen hidup orang Jawa itu adalah semeleh, pasrah. Iya. Saya ketemu banyak orang yang kejawen tapi dia hidupnya pasrah, udah rampung dengan dirinya Mas. Dia kalau itu kan, kalau di sisi apa ya, kalau menurut saya di sisi agama itu kan syariat. Nah, yang kayak tadi itu dia lupa bagaimana ma'rifatnya, padahal yang lebih penting adalah falsafahnya, ma'rifatnya yang pengen dicapai kan seperti itu. Ada beberapa, tapi agak lupa saya untuk prinsip-prinsip kejawen itu yang harus dipegang, bukan yang lain. Bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita harus berbuat baik sama orang, tepos liro dan sebagainya, itu maka alam akan kembali ke kita yang baik. Ya berarti apa pepatah sing ngomong apa tabur tuai. Ya kuwi to, sing iki enek hubungannya karo alam to kan. Iya. Ya tabur tuai itu kan. Iya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ada yang kita tuai. Prinsipnya pasti akan seperti itu. Enggak kemudian. Jadi orang-orang sekarang itu belajarnya kutu loncat. Apa? Kutu loncat. Kutu loncat iki. Yo, sini sudah sesuai keinginan, dia akan pindah. Ini nggak cocok, dia akan pindah. Ini nggak cocok, akan pindah. Ini nggak cocok, pindah. Terus seperti itu, rambung-rambung. Ya berarti kan itu nek mau nuruti hawa nafsu tok. Jadi sarankan aja, kalau saran saya, nek kowe yakin apa yang kamu yakini bahwa semua itu apa yang disampaikan oleh Bapak itu nggak benar, semuanya diyakini nggak benar. Jawabannya apa? Ya dengan ini loh, Kanjeng Rasul Muhammad, sudah prototipe-nya selesai, sudah itu. Harusnya selesai. Harusnya kan. Selesai. Artinya diikhlaskan saja. Tapi kalau kuncinya, jadi gini, kalau menurut saya Islam itu bisa ngomong ke halal, bisa ngomong ke haram. Sama halnya juga kasus seperti itu. Makanya kalau gocaannya dia, oh ridhollah ridhol waliden. Oh ya wis, yo kudu mbok ikuti. Sepanjang disampaikan ke bapak ibunya. Karena kalau menurut saya bapak ibu itu hanya sampai ketika kita itu menjadi ini, ketika sudah
masih kecil itu masih bapak ibunya, tapi kalau sudah Balik. gede, sudah balik, itu teman mas. Jadi saya di keluarga itu, saya masih ingat bapak itu mengajarkan keras ketika saya SD SMP, tapi begitu SMA itu sudah mulai diajak ngomong. Karena kita tidak bisa, 50% itu keluarga, 50%-nya adalah lingkungan. Itu harus ada jawabannya, harus cepat jawabannya. Kalau apa? Kalau itu dipaksakan terus menerus akan seperti itu, repot. Kasihan si anaknya juga tuh Pak, Ya. kayak gitu. Putuskan dengan apa ya? Memang kamu harus keluar dari keluarga itu, harus keluar sisan. Lah iku apa enggak malah ngajari elek atau bukan elek sih? Bukan. Maksudnya, kok Bukan aja jelek. Kalau kemudian itu dia dalam artian gini, itu nggak bener. Ada dia menganggap ada sesuatu yang nggak bener. Iya. Secara prinsip udah nggak bener. Kalau kemudian dia memaksakan kue, karena kan tadi, engkau naik kue oleh iki, jadi ini kayak gini, itu sudah seolah-olah pasti. Sopo sih marai pasti? Nggak ono. Bahkan setahu saya ketemu beberapa itu yang kejawen, nggak ono yang memastikan seperti itu. Nggak ada yang berani memastikan. Dia hanya ngomongnya dengan bahasa yang enak. Bahasa yang dalam artian gini, le, heleng yo, engko hati-hati, lakumu urip, kudu mbok lakoni kanthi ngene. Kowe abot lakumu. Ning aku yakin kowe iso. Aku saya nyangoni donga. Nggih. Itu yang bener. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, kadang-kadang kan orang-orang tua yang notabene kayak gitu tadi, yang kejawennya yang terlalu saklek, makanya malah apa ya Pak, meden-medeni anak, makanya nakut-nakuti dengan misal contoh, kamu kalau nekat sama si ini, nanti kamu bakal ini, atau nanti bakal ada yang mati dan lain-lain. Ya memang pas diceritakan itu ada kasus, misalnya ngepasi aja toh Pak, ya memang dilanggar misalnya ada terus benar-benar mati. Nah itu yang dia jadikan apa ya, dia jadikan pegangan untuk ya seolah-olah menakuti si anak supaya biar tidak melanggar adat tersebut kan gitu. Ya itu ketakutan saya mas. Artinya gini, kalau kata saya sampaikan juga, kejawen itu lebih dekat dengan hal yang mistis. Jadi iblis itu lebih pintar untuk mempengaruhi itu. Nah, makanya kalau itu harus mengambil sikap. Jadi keluarga jauh saya dulu dia mengambil sikap, dilanggar semua itu. Yang infonya nanti dia akan seperti ini, dia disampaikan bapaknya. Dia sampaikan yang baik. Tetap kita kritis, cuman dengan cara yang baik. Nah. Sampaikan dengan yang baik. Mak, Bu, ngapunten nih. Kalau misalnya itu seperti ini, syukur-syukur di calon dewe, wah lu lebih apa? Punya calon sendiri, punya pilihan sendiri. Kalau memang ibu tidak merestui, bapak ibu tidak merestui, saya tetap akan nikah dengan. Dan saya hanya bisa minta restu saja, karena sesungguhnya anak itu adalah punyanya Gusti Allah. Gak iso mas, hakikatnya harus beda. Ora iso nek ngono. Masih kalau kemudian nanti apa namanya, pasti akan kembali. Bapak ibu itu akan pasti mikir. Ada beberapa yang saya alami itu mikir juga bapak ibu ya. Setelah diomongin seperti itu, misalnya ini keluar dari keluarga inti. Jadi anak ini keluar dari keluarga inti dan membangun keluarga baru. Bapak ibu ini akhirnya kembali, walaupun setelah lama, karena dia punya anak, dia punya ini. Ini masih tetap ada ikatan kan? Itu masih ada. Ya akhirnya balik sendiri sudah. Yang penting kita jangan sampai anak itu menganggap bahwa aku akan melupakan jasa bapak ibu. Jangan. Iya. Harus masih menganggap itu bapak ibumu. Nggak boleh. Kewajibannya sebagai anak harus dilakukan, ditunaikan. Tapi hakikatnya kalau kemudian itu sudah dia mau lawan, harus dilawan sekalian. Maksudnya gini mas, jangan ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu malah jadi bermasalah. Berarti memang harus totalitas. Iya, totalitas. Nek kowe arep pasrah bongkon karo bapak ibumu wis pasrah yo, heeh, nggih. Wis penak. Ya. Kuncinya apa? Kejawen tak ngomongin tadi. Kan kuncinya semeleh. Ya. Yo sampe semeleh Pak Bu, monggo kersa sing arep dawuh. Kersa ngestaken dawuh kula. Namung saged ngoten. Nggih.
Itu penak mas. Tapi kalau dia masih bayang-bayang pura-pura enggak. Jadi nah kalau saya gitu, misalnya kalau saya jadi pernah saya sama diajak sama bule itu, saya belajar bagaimana kita itu tawaduk kepada orang tua, dalam tanda kutip bisa orang tua, kedua orang tua kita, bisa tanda kutip guru kita, Iya. kiai gitu ya. Itu pasang bongkokan, gak oleh ngono-ngono. Sifat itu nggak boleh. Nggak wis pasah ya wis. Gak oleh setengah-setengah. Iya. Yo, gue sampai kira sama temennya itu akan kembali ke dirinya. Karena kenapa dia harus memutuskan? Karena yang menjalani kan dia. Satu itu. Yang kedua apa? Ya nek dituruti ya malah dan dewe ya, Pak. Ya betul, mungkin itu betul. Tapi ingatkan saja, saat yang paling utama adalah wal ngasri. Demi masa. Iya. Kok tidak akan bisa mengulang lagi. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan, itu harus kita putuskan. Entah itu putusannya akan menjadi kenangan yang buruk atau baik, whatever, itu nanti.